Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini sapaan pagi ke-132. Tuhan telah memberikan kasih karunia tambahan waktu di era pandemi COVID-19 agar kita berbuah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami telah beristirahat dan oleh anugerah Tuhan masih bisa bernafas dan bangun. Biarlah kami memiliki hidup yang berbuah. Karenanya kami rindu hidup di dalam Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berguna bagi sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 8 yang menjadi renungan pagi kita. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Saya mengambil tema bukan penampilan tetapi buah. Saudara-saudaraku, dalam Alkitab seringkali pohon dipakai untuk melukiskan keadaan manusia. Setiap orang yang menanam pohon tentu mengharapkan buah atau hasilnya. Demikian pun dengan hidup ini, bukan sekedar ada penampilan saja, tetapi supaya berbuah baginya. Menarik sekali perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang pohon ara dalam nats ini. Dia ada di kebun anggur. Padahal di Israel pada umumnya pohon ara tumbuhan sendiri secara liar. Di mana saja, bahkan di pinggir jalan, tanpa perawatan, tanpa dicangkul, dipupuk, segala macam, pun pohon ara seharusnya dapat saja menghasilkan buah di sepanjang musim. Hingga biasanya 3 kali setahun. Luar biasa. Dapat dibayangkan saudara-saudaraku, dalam perumpamaan yang unik ini, pohon ara ada di tengah kebun anggur. Artinya bahwa pohon ara liar tetap dibiarkan tumbuh ketika di sekelilingnya ditanam anggur, atau dibiarkan ada bersama di kebun anggur. Tapi apa yang menarik di sini saudara-saudaraku? Sang pemilik datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Dan itu telah terjadi selama kurun 3 tahun. Andai kata tahun pertama tidak ada buahnya, masih bisa dimaklumi. Mungkin pohon itu masih terlalu muda untuk berbuah. Tahun kedua belum ada buah, mungkin masih kurang pupuk, atau ada batu-batu yang harus disingkirkan, atau tanah perlu dicangkul supaya gembur. Tapi kalau tahun ketiga tetap saja tidak berbuah, padahal segala usaha sudah dilakukan, sudah keterlaluan. Bisa dibayangkan betapa kecewanya sang pemilik kebun. Hanya karena kemurahan sang pemilik kebun anggur, pohon ara ini tidak ditebang. Padahal itu sangat merugikan bagi pertumbuhan anggur yang ada. Hanya menghabiskan nutrisi tanah yang semestinya untuk pertumbuhan anggur yang ada di sekelilingnya. Karenanya saudara-saudaraku, wajar saja bila sang pemilik menyuruh supaya pohon ini ditebang saja. Ya, seharusnya pohon ini sudah ditebang,
karena hanya merugikan saja. Tapi kenyataannya tidak. Pengurus kebun anggur ini tidak tega. Dia rela berkorban. Dia ingin merawatnya. Pengurus kebun anggur meminta kesempatan 1 tahun lagi kepada sang pemilik. Pengurus kebun anggur berusaha untuk merawatnya, mencangkul serta memupuknya, kalau-kalau ia dapat berbuah. Kesabarannya menjadi kabar baik bagi kita semua, baik bagi yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maupun bagi siapa saja yang belum percaya. Juga saya, saudara-saudaraku, tidak tega menebang pohon sawo atau pohon naga atau pohon ara yang ada di pekarangan rumah. Sudah bertahun-tahun belum juga berbuah. Apa yang mau dicapai melalui perumpamaan ini? Tiada lain dan tiada bukan untuk mengingatkan tentang tanggapan manusia terhadap tawaran anugerah Allah yang dikerjakannya melalui Yesus Kristus. Telah 3 tahun lebih pelayanan Yesus bagi umatnya, penuh kesabaran dan kasih sayang, mengajar, memberikan pengertian, kesaksian teladan hidup, menyatakan mujizat agar dimengerti dan menerimanya serta berbuah bagi kerajaan Allah. Dapatkah dibayangkan, saudara-saudara, jika kita adalah pohon ara itu, kita telah mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan secara istimewa. Tuhan telah mati dan disalibkan, berkorban, mau merawat, mencangkul, memupuk kehidupan kita agar dapat berbuah bagi kemuliaan Allah. Apakah kita telah menghasilkan buah? Tidak berbuah, saudara-saudaraku, berarti telah menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan tidak kecewa dengan hidup kita dan mengatakan, untuk apa Anda hidup di tanah ini dengan percuma? Mari, saudara-saudaraku, berbenah diri, berusaha tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tentu kita berbuah, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lewat sapaan pagi ini, saudara-saudaraku, biarlah kita melakukan perkara-perkara yang berdampak kebaikan bagi kehidupan dan sesama kita. Ketuahanmu berberita si meriah, ia jarina kala gelah erpengida, idoni kita tampil, bagepe gelah buah, di bata pe pasti ia kapna megah. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani adalah kesempatan untuk berbuah. Saat ini kami mendoakan GBKP Rumbun Samarinda, Pos PI Sangatta Bontang. Tuhan memberkati Pendeta Yohanna Bruginting, Mardin Sendiri, Pertua Diaken, Nora Naras, pengurus PJJ, pengurus kategorial, dan semua anggota jemaat GBKP Rumbun Samarinda dan perpulungan GBKP Sangatta Bontang. Kami doakan jemaat GBKP dimanapun berada, bahkan yang mengikuti sapaan pagi ini, biarlah semuanya dapat berbuah. Kami doakan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah terluar, terpencil dan tertinggal. Para medis, dokter, perawat, relawan, TNI, Polri, kuatkan kami semua ya Bapa, agar tidak jatuh ke dalam dosa akibat pandemi COVID-19.
Sebaliknya, biarlah kami melihat dan merasakan tangan pengasihan Tuhan yang luar biasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat dan damai di hati, mencuah-cuah kita gerina.